Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita lagi tentang pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita melayani Tuhan, Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Nah, apa balasan kita kepada Tuhan? Melayani yang bagaimanakah kita? Harus melayani yang bagaimana kepada Tuhan? Tuhan itu tidak pernah memandang rupa kita. Tuhan tidak pernah melihat kesuksesan kita di dalam dunia ini. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita, tidak pernah memandang rupa kita. Tidak pernah dia lihat bahwa kamu itu famous di dalam dunia ini. Kamu sepopuler apa, kamu sehebat apa. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan melihat kerendahan hati kita. Mau nggak kita itu dibentuk Tuhan? Kamu pelayanan, sibuk melayani ke sana kemari, setiap hari pelayanan. Tetapi dirimu sendiri sebenarnya butuh dilayani. Lucu kan? Banyak sekali hamba Tuhan yang seperti begitu, melayani kemana-mana, padahal dirinya sendiri butuh dilayani. Dia butuh dilawat Tuhan. Dia butuh dilayani Tuhan. Kelihatan orang tuh kebanyakan gini loh, mau kelihatan wah hebat di mata manusia. Wah, dia ada pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, pelayanan itu, hebat. Padahal zong, gak ada value-nya. Kita cari pelayanan tuh yang ada value-nya di hadapan Tuhan. Makanya kita dulu yang minta dilayani Tuhan dulu. Ada pemberesan dulu hidup kita ini, baru kita melayani Tuhan. Minta Tuhan beresin dulu. Ada pemberesan dengan kehidupan kita, pemberesan dengan masa lalu kita. Kita terbebas dari belenggu itu dulu, baru kita melayani Tuhan. Minta tuh urapan Tuhan, maka Tuhan akan mengurapi. Kalau kamu masih hidup dalam keculunanmu itu, tidak akan ada urapan Tuhan turun atas kamu. Pelayananmu kosong, tidak ada value-nya. Sibuk tiap hari, capek. Iya, capek badan, duit keluar, tapi tidak ada value-nya di hadapan Tuhan. Terus buat apa? Cuma mau cari nama dia di mata dunia. Cuma agar jadi kebanggaan manusia. Nggak penting deh. Cari value-nya yang di hadapan Tuhan itu. Cari value-nya. Orang yang melakukan mujizat juga belum tentu dia selalu ada di hadirat Tuhan. Kenapa saya katakan gitu? Kita ingat Benny Hinn. Dia ketika jatuh dalam dosa perselingkuhan, bahkan sampai menceraikan istrinya, dan dia menikah dengan selingkuhannya, mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan itu setia. Tuhan ketika dia sudah mengurapi, dia memberkati kamu dengan karunia-karunianya, dia tidak pernah ambil kembali. Dia bukan manusia. Kalau manusia kita ini, kalau marah sama anak, bisa kita tarik apa yang kita kasih buat anak. Kita kasih duit, ayo kembalikan duitnya.
Tuhan tidak demikian. Tuhan itu setia. Sampai Benny Hinn menyadari 15 tahun kemudian, dia menyadari dosanya itu, dia minta ampun pada Tuhan. Dan dia bertobat. Jadi kamu yang melakukan mujizat, jangan kamu pikir kamu melakukan dosa dan aman-aman aja. Tuhan tidak melihatmu. Tuhan tidak tahu. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu tidak pernah terlelap. Dia selalu ada mengawasi kita. Matanya, CCTV-nya di mana-mana. Matanya selalu ada. Terutama di dalam hati kita. Roh Kudus itu tinggalnya di hati kita. Di baitnya. Dia tahu isi hati kita. Kita punya pelayanan ini tujuan apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan kah? Atau kemuliaan nama kita? Agar disanjung manusia? Atau apa? Atau duit? Pelayanan juga ada yang butuh duit, minta duit banyak. Yang tidak benar. Khotbah dengan target sekian. Nah, itu kamu jual firman Tuhan loh. Jahat kamu di hadapan Tuhan. Jahat kamu di hadapan Tuhan. Seharusnya tuh namanya persembahan kasih itu diberi berapapun terimalah. Jangan ditarget. Jatuhnya jadinya dosa. Duit nggak seberapa, sekalipun 100 juta dikasih. Kamu permintaannya 100 juta misalnya, dikasih 100 juta. Tapi kamu sudah jatuh dalam dosa yang terdalam di hadapan Tuhan. Mencari pelayanan yang berkenan kepada Tuhan itu, Tuhan cuma butuh hati kita yang tulus. Tanpa pamrih apapun Tuhan. Karena apa? Ladang sudah menguning. Pekerjanya sedikit. Firman Tuhan katakan, mintalah yang mempunyai supaya dia memberikan. Jangan target dalam pelayanan. Jangan sombong dalam pelayanan. Jangan merasa dirimu hebat di dalam pelayanan. Karena yang hebat itu Tuhan Yesus, nama Yesus. Maka segala mujizat itu terjadi. Nama Yesus itu yang menyebabkan segala roh jahat itu takluk dalam namanya. Bukan karena hebat dan kuatnya kita. Bukan. Saya takut loh. Jujur. Dalam segala hal dalam kehidupan pelayanan saya cuma minta Tuhan sertai Tuhan. Jangan kau tinggalkan aku. Aku tak bisa apa-apa tanpa dirimu. Siapakah aku ini? Aku hanya manusia biasa. Tidak ada sebutir debu pun aku di kakimu Tuhan. Yang engkau layakkan jadi alatmu. Pakailah aku seturut kehendakmu Tuhan. Aku siap kemanapun engkau mau. Sebenarnya kita jalan bersama Tuhan tuh, kita nggak kaya raya, betul, nggak kaya raya, betul. Hamba Tuhan yang kaya raya tuh cuma segelintir. Kita kalau melayani Tuhan, apalagi mandiri kayak aku ini mandiri, berharap hanya pada Tuhan. Tapi percayalah, segala kebutuhan kita Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Percayalah, Tuhan cuma mau hati kita itu setia, takluk dalam otoritasnya.
bersedia untuk dia bawa seturut kehendaknya. Hanya itu yang dia mau. Dia nggak minta yang lain-lainnya kok. Dia nggak minta kita harus bagaimana, enggak. Tuhan tuh menelisik hati kita aja. Hanya hati kita yang dia mau. Hidup kita itu akan terasa indah banget kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Betapa berartinya hidup kita itu. Saya setelah jadi hamba Tuhan, saya baru tahu destiny dari kehidupan saya itu apa. Ternyata Tuhan sudah membuat blueprint sebelum saya ada di dalam dunia ini. Tuhan sudah membuat blueprint yang indah buat saya. Bukan cuma buat saya, buat aku dan kamu. Tuhan sudah buat rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Cuma kita tuh diminta mau menyadari nggak? Mau merespon positif panggilan dia nggak? Kalau sudah kita respon positif panggilan dia, mau nggak kita takluk dalam otoritas dia? Itu juga. Karena kalau kita mengikuti panggilan dia, tetapi kita tidak mau takluk dalam otoritasnya, kita mau suka-suka sendiri, kacau pelayanan kita. Kalau cuma cari duit, bohong, nggak ada pelayanan ini minta donatur. Nggak ada pelayanannya tapi minta, dosa loh. Orang kalau dekat dengan Tuhan itu, orang awam pun ketika berhadapan, dia akan merasakan satu energi yang besar, satu kuasa yang besar ada di dalam diri orang tersebut, yang membuat orang itu sungkan. Orang itu ada rasa sungkan terhadap dia. Itu orang yang betul-betul disertai Tuhan dengan Roh Kudus. Nah, mau nggak Bapak Ibu Saudara yang dalam pelayanan? Mau nggak selalu ada dalam otoritas Tuhan? Langit tiba-tiba gelap, mau hujan lagi nih, dalam perjalanan pula. Tapi nggak apa-apa, kan dalam mobil, jadi basah pun nggak apa-apa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Iya kan, ada lagunya. Itu yang Tuhan mau. Kita harus hari lepas hari kita bilang, Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku melenceng? Apakah aku masih bersama Engkau? Kalau aku melenceng Tuhan, tarik aku kembali Tuhan, agar aku selalu on track bersamamu Tuhan. Jangan ada padamu iri hati pada hamba Tuhan yang lain, yang Tuhan pakai lebih daripada dirimu. Jangan iri hati, tapi koreksi hati kita. Koreksi, apakah hatiku, sikap hatiku benar atau tidak di hadapan Tuhan? Apakah pelayananku berkenan kepada Tuhan atau tidak? Koreksi itu, introspeksi itu penting. Jangan mau dihormati manusia. Kamu disanjung-sanjung, kamu akan jatuh.
Gak usah sombong karena kamu jadi alat Tuhan. Justru kalau kita jadi alat Tuhan, harus rendah hati. Karena Tuhan Yesus itu rendah hati, dia tidak sombong. Dia mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Wah, kita punya Tuhan tuh yang luar biasa mengajari kita. Hari ini saya kok tiba-tiba pengen ngomong soal tentang pelayanan ya. Dan ketika tadi saya buat video yang satu, masih dalam perjalanan saya masih jauh, Roh Kudus bilang ngomong soal pelayanan. Karena pelayanan kita itu percuma, sia-sia belaka. Kita itu jadi garam yang jadi tawar, yang hanya dibuang, tidak dipakai lagi. Kalau kita itu melayani Tuhan, tetapi kita tidak takluk dalam otoritas Tuhan. Ada kesombongan-kesombongan pribadi kita. Ada keegoisan-keegoisan kita yang timbul dari hati kita dalam pelayanan. Maka kita tidak ada value-nya di hadapan Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, karena udah gelap, rupa saya pun gak kelihatan lagi wis raketo. Ya, aku akhiri aja ya. Perjalananku sih masih jauh, tapi udah gelap ya. Udah mendingan saya akhiri aja dulu ya. Tapi saya minta Bapak Ibu yang mungkin dalam pelayanan dan mendengar video ini, tolong koreksi hati. Apakah Bapak Ibu ada masih dalam otoritas Tuhan, atau sudah berjalan sendiri dalam pelayanan dengan membanggakan dirimu sendiri? Oke Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di versi cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia dengan versi yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus.